Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Imam Suyudi, merupakan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM. Pak Imam, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak. Baik, Pak David. Ya, Siap, menyambung David. perbincangan kita di segmen sebelumnya, beberapa komponen pembentuk dari realisasi investasi, ada PMDN, kemudian juga ada penanaman modal asing begitu. Nah, dari PMDN ini lebih didominasi oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Gambaran apa yang bisa kita cermati dari kondisi ini? Apakah memang di situasi kondisi pandemi, perubahan gaya hidup masyarakat juga memberikan kontribusi yang cukup besar? Yang pertama bisa saya sampaikan Pak David dan pemirsa bahwa dengan adanya pandemi COVID maka terjadi perubahan culture bisnis kita yang tadinya offline maka menjadi online. Maka ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar dan ditangkap oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Telkomsel, Indosat, dan kemudian penyedia jaringan yang lain melakukan ekspansi untuk membuat jaringan-jaringan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan-perusahaan di sektor transportasi seperti kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, tetap kita fasilitasi asistensi penuh sehingga mereka terus melakukan konstruksinya dan ini menjadi salah satu penyumbang realisasi terbesar untuk sektor transportasi. Sedangkan untuk gudang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membuat jasa pergudangan, mengingat di sini banyak orang menggunakan online. Tapi secara prinsip besar transportasi dan telekomunikasi yang memberikan kontribusi yang paling besar. Baik, peningkatannya seperti apa Pak Imam kalau kita lihat baik secara year on year ataupun month to month di sepanjang 2020? Untuk sektor ini atau sektor keseluruhan Pak? Sektor ini Pak, khusus dari transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Ya, transportasi gudang dan telekomunikasi, sebentar saya cek untuk. Apakah memang trennya dari sepanjang 2020, sepanjang pandemi ini terus mengalami peningkatan begitu? Oh betul, dari triwulan pertama, memang transportasi gudang dan telekomunikasi tetap menjadi salah satu penyumbang investasi yang cukup besar, karena mengingat banyak sektor-sektor transportasi termasuk jalan tol Pak David. Ya. Jalan tol termasuk dalam sektor transportasi. Tapi yang melejit adalah sektor telekomunikasi di semester kedua di 2020, triwulan kedua dan kemudian triwulan ketiga. Dan triwulan keempat ini merupakan penyumbang yang termasuk sangat signifikan Pak David. Baik, Pak Imam, di tengah beberapa pencapaian yang diraih oleh BKPM, yang menarik juga yang bisa diperhatikan adalah di tengah pandemi ada beberapa item terutama dari serapan tenaga kerja ini, Pak Imam, terutama dari industri manufaktur yang cenderung mengalami perlambatan. Ini sektor mana saja yang mengalami perlambatan seperti posisi ini, Pak Imam? Ada beberapa sektor Pak yang mengalami perlambatan, khususnya industri padat karya kita, yaitu misalnya shoes making industries, kemudian textile, garment. Namun karena kami bantu fasilitasi dan asistensi, mereka merubah struktur bisnisnya menjadi untuk membuat masker, APD, dan lain-lain. Dan Pak Kepala telah memerintahkan kepada kita membantu penuh mencari solusi terbaik dan percepatan perubahan perizinannya Pak, atau penambahan KPLI-nya atau penambahan bidang usahanya. Dan ini didukung penuh oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian dan beberapa kementerian terkait. Ini kita menjadi satu kesatuan dalam rangka Indonesia, perekonomian Indonesia terus berjalan Pak David. Baik, sama pertanyaannya dengan sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebelumnya, bagaimana dengan serapan tenaga kerja ini? Terutama kepada sektor-sektor yang mengalami perlambatan yang seperti Anda sebutkan tadi. Apakah trennya sudah juga mulai mengalami perbaikan di sepanjang 2020 sampai dengan akhir 2020 lalu, Pak Imam? Yang menjadi tren terlihat cukup signifikan memang di semester di triwulan kedua agak slowing down. Namun begitu kita sudah mulai membiasakan diri bagaimana mengantisipasi persebaran COVID,
orang sudah mulai berani keluar, orang sudah berani berbelanja, orang sudah berani melakukan komunikasi baik Fitcon dan lain-lain. Akhirnya di triwulan ketiga penyerapan tenaga kerja kita lumayan cukup baik, Pak. Dan ini bisa terbukti dari beberapa industri maupun beberapa sektor terus melakukan kegiatannya dan bisnisnya, sehingga ada penyerapan tenaga kerja baru. Dan Pak Kepala juga telah memerintahkan kami untuk khusus kepada perusahaan-perusahaan padat karya dibantu penuh, dicari solusi terbaik dan dicari berbagai kebijakan-kebijakan agar proyeknya tetap jalan, Pak. Sehingga alhamdulillah beberapa perusahaan-perusahaan padat karya kita tetap dia melakukan pengembangan, ataupun ada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi. Seperti itu, Pak David. Baik, berbincang terkait dengan prospek di 2021, Bapak Presiden Jokowi juga sudah menerapkan target yang cukup tinggi, ada di 900 triliun rupiah kalau tidak salah ini Pak Imam. Bagaimana BKPM melihat dari sisi target ini, kemudian juga mengusung keoptimisan ke depannya dengan harapan vaksinasi berjalan lancar, perbaikan ekonomi terus mengalami peningkatan baik secara global maupun domestik, kemudian juga pandemi COVID-19 juga semakin terkendali. Kita melihat dari perekonomian global, terlihat bahwa variabel-variabel ekonomi baik makro maupun mikro terus membaik. Dan kemudian kita lihat juga Indonesia sudah membiasakan diri bersahabat dengan adanya pandemi COVID. Dan kemudian dengan adanya telah diluncurkannya OJK dan sudah mulai vaksinasi yang kemungkinan akan massal di triwulan pertama ini. Kita harapkan triwulan pertama ini sebagian besar kita sudah melaksanakan vaksinasi, maka kepercayaan publik, kepercayaan investor akan naik. Dengan kepercayaan investor akan naik, maka mereka akan melakukan realisasi investasinya. Dengan target yang telah disampaikan oleh Pak Presiden, tentunya Pak Kepala akan melaksanakan arahan dari Pak Presiden. Kita akan melakukan effort yang mungkin 300% dari kegiatan di 2020. Kita akan melakukan berbagai cara, asistensi yang terus masif, pendampingan kepada investor untuk kita lakukan, Pak David. Baik, dari sisi keoptimisan tentu ada beberapa peluang-peluang atau harapan-harapan tertentu dalam hal ini adalah waiting list. Bisa di-share ke kita tidak Pak Imam potensi dari investasi di 2021 dengan waiting list yang sudah ada sampai sejauh ini? Yang kita tahu bahwa yang pertama akan adanya transformasi ekonomi di Indonesia, Pak, dengan tumbuh kembangnya industri dan hilirisasi pertambangan. Yang kedua, beberapa investor telah melakukan penjajakan secara masif di Indonesia, di antaranya seperti LG Chem, kita tahu bersama, akan membangun pabrik baterai sel, sampai ke terintegrasi dengan miningnya. Kemudian ada CATL, dan kemudian ada BASF, dan terakhir adalah Tesla. Ini akan merubah struktur perekonomian Indonesia ke depan, di mana yang dulunya kita mengekspor produk-produk yang bernilai tambah sedang, dan akan kita melakukan ekspor produk-produk atau komoditi bernilai tambah sangat tinggi. Misalnya apabila kita akan menjadi hub untuk mobil listrik dan kemudian baterai listrik di Indonesia, maka kita akan menjadi center untuk ekspor industri mobil listrik dan produk baterai dan turunannya, Pak. Baik, bisa di-share juga Pak Imam dari nominal nilai mungkin? Nominal nilai untuk LG Chem sendiri kurang lebih 9,8 miliar US dollar, atau kurang lebih kalau kita rupiahkan sekitar 140 triliun. Kemudian CATL itu kurang lebih sekitar 5,2 miliar US dollar. Kemudian BASF dan Tesla sekarang lagi penjajakan dan melakukan studi secara masif, dan mungkin begitu mereka menyampaikan kepada BKPM, maka kami akan sampaikan nilainya.
Tapi dengan kami ingin menggarisbawahi Pak David Ya. bahwa arahan Pak Presiden sudah sangat jelas, yaitu Pak Kepala BKPM diminta untuk mengkolaborasikan perusahaan-perusahaan PMA PMDN atau investor yang akan masuk dengan perusahaan lokal, baik itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan lokal nasional maupun yang ada di daerah. Baik. Ini telah diterjemahkan oleh Pak Kepala BKPM, Pak Bahlil, dengan mengkomunikasikan dengan perusahaan-perusahaan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lokal kita, Pak. Baik, Pak Imam, terakhir Pak, untuk menjaga iklim investasi ke depannya Pak Imam, dari sisi kemudahan berinvestasi, regulasi, kemudian kesiapan kita dari berbagai segmen begitu, baik dari infrastruktur, sumber daya manusia ke depannya Pak Imam. Singkat saja, Pak. Saat ini sudah sangat baik, Pak, kebijakan Bapak Presiden Jokowi yang di kabinet yang pertama, pembangunan infrastruktur yang masif, kemudian terlihat bahwa investor sudah mulai melirik ke luar Jawa, dan kita sangat optimis dengan telah keluarnya Undang-Undang CK, dan sekarang RPP ini akan segera diselesaikan, dan nanti akan kita luncurkan OSS RBA dalam waktu dekat, dan kemudian vaksinasi secara masif, maka melihat variabel-variabel ekonomi kita, insya Allah kami optimistik dari sisi pemerintah, khususnya BKPM, dapat mencapai target yang dibebankan kepada kami. Terima kasih, Pak. Waktu kita cukup terbatas, Pak Imam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Idea Channel, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Terima kasih, Pak Imam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Para pemirsa, terus jaga kesehatan, terus menggunakan 3M untuk terus kita sehat bersama. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam, sampai ketemu lagi. Bapak Imam Suyudi, Deputi Bidang Penilaian Pelaksanaan Penanaman Modal dari PKPM, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.